Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan ngebahas tentang audit keamanan informasi. Kalian pernah dengar nggak sih istilah ini? Atau bahkan belum pernah dengar sama sekali? Atau mungkin bahkan merasa asing dengan istilah ini. Umumnya, audit keamanan informasi ini hanya berfokus pada keamanan sistem perusahaan, mempertahankan aset perusahaan, dan memelihara integritas data. Coba kalian bayangin, gimana jika sebuah perusahaan jarang melakukan audit, atau bahkan mungkin tidak pernah sama sekali? Kemungkinan data perusahaan akan hancur, aset perusahaan banyak yang rusak, dan kemudian website perusahaan tersebut akan terlihat lawas dan tidak efektif. Oke, kali ini saya akan ngebahas semua itu. Namun sebelum masuk ke topik, kenalkan saya Kriswan Dusinaga. Saya merupakan seorang mahasiswa tingkat akhir yang berasal dari kampus Institut Teknologi Batam yang berada di Kepulauan Riau, Kota Batam. Baru-baru ini saya menemukan kebocoran data pada paspor warga Indonesia sebanyak 35 juta. Dan diduga kebocoran data ini berasal dari Dirjen Imigrasi. Kasus kebocoran data di Indonesia sudah sering terjadi. Menurut data dari Kominfo, ada 98 kasus kebocoran data masyarakat dari tahun 2019 sampai 2023. Mungkin salah satu penyebab terjadinya kebocoran data ini adalah tidak pernah melakukan internal audit, maka akan ada beberapa kemungkinan masalah yang akan terjadi, seperti kehilangan data, akurasi data tidak dapat dipercaya, dan sistem informasi tersebut akan menjadi rentan terhadap masalah. Nah, terkait kasus ini, ternyata masih banyak masyarakat yang tidak mau speak up ketika data mereka telah bocor. Ya mungkin saja mereka tidak tahu prosedur untuk melakukan hal semacam ini, atau bahkan mereka tidak tahu melaporkan masalah ini ke siapa, dan mungkin tidak tahu siapa yang harus disalahkan. Artinya, masih banyak masyarakat yang awam terhadap masalah ini. Penting bagi kita sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum harus melek terhadap teknologi. Karena di zaman sekarang kita bisa mencari informasi tentang pelanggaran terkait data pribadi dengan sangat gampang. Salah satu akibat kebodohan kita adalah minimnya literasi padahal melek teknologi. Coba kita lihat ranking literasi Indonesia tingkat ASEAN sebesar 62%. Artinya jumlah ini paling rendah di antara negara ASEAN lainnya. Makanya gak heran kalau masyarakat Indonesia masih banyak menjadi korban kejahatan digital. Dan ternyata ada undang-undang mengenai pelanggaran data pribadi ini. Coba kita lihat RUU PDP pasal 51 ayat 2 yang membahas mengenai kesengajaan seseorang yang melawan hukum seperti pencurian data pribadi. So, menurut kalian gimana solusinya guys? Jadi kalau menurut saya pribadi, supaya data kita tetap aman, kesadaran harus dimulai dari kita sendiri, terutama kesadaran dari sektor pemerintah dan swasta, karena mereka ini adalah penyedia data masyarakat. Nah, coba kalian bayangin, dampak apa yang akan terjadi jika kebocoran data terjadi? Yang pastinya berimplikasi pada banyak sektor, seperti hak asasi manusia, ekonomi, hingga layanan publik. Jadi menurut saya pribadi, untuk meminimalisir terjadinya kebocoran data, hal yang paling dasar dilakukan oleh pemerintah dan swasta adalah salah satunya meningkatkan kualitas layanan digital, seperti melakukan audit keamanan informasi secara berkala, dan kemudian meningkatkan kualitas SDM terkait keamanan data. Karena yang kita lihat kalau teknologi ini terus melakukan perkembangan dan melakukan pembenahan secara signifikan, dan kualitas SDM juga harus mengikuti perkembangan teknologi supaya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah dan swasta tetap terjaga. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa rekomendasi kebijakan yang menurut saya sangat bagus untuk diterapkan di sektor pemerintah dan swasta. Dan data ini merupakan data hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang berasal dari Universitas Gadjah Mada. Mungkin bagi kalian ada yang belum tahu nih, apa itu audit keamanan informasi. Jadi audit keamanan informasi ini adalah proses evaluasi yang membantu mengidentifikasi kerentanan dan risiko terhadap keamanan dalam infrastruktur TI organisasi. Nah, kalau kita sederhanakan, maksudnya di sini adalah untuk mengidentifikasi kerentanan terhadap keamanan data perusahaan seperti data nasabah, karyawan, dan keuangan. Dalam infrastruktur TI organisasi itu yang dimaksud di sini adalah aset perusahaan, misalnya perangkat komputer seperti hardware dan software. Setelah kita sudah memahami definisi dan pentingnya audit keamanan informasi, sekarang saya akan jelaskan jenis-jenis keamanan informasi. Ada 2 poin. Yang pertama, audit laporan keuangan. Nah, audit ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan. Kemudian, audit operasional. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, audit implementasi. Yang kedua, melakukan audit secara bersama atau concurrent audits. Yang ketiga, melakukan audit secara bersama-sama atau concurrent audits. Nah, sekarang kita masuk ke poin 1 ya, yaitu auditor implementasi. Jadi, setelah implementasi berjalan, maka seorang auditor akan mengevaluasi sistem apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penggunanya atau tidak. Nah, kalau misalnya sistem yang berjalan sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka sistem akan terus dilanjutkan. Tapi kalau misalnya sistem tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka sistem akan dihentikan untuk sementara dan dilakukan perbaikan sistem. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu melakukan audit secara bersama atau concurrent audit. Nah, dalam kasus ini tim auditor akan bergabung dalam tim pengembang sistem perusahaan. Tim yang dimaksud di sini adalah tim analis, desainer, dan programmer. Kemudian tim auditor ini akan membantu pihak analisis dan desainer dan programmer untuk meningkatkan kualitas sistem perusahaan. Sekarang kita masuk ke poin 3, yaitu audit secara bersama-sama atau concurrent audits. Nah, tahap yang ketiga ini merupakan proses akhir untuk menentukan tingkat kualitas sistem yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, jadi cara kerjanya ini, si auditor akan melakukan pengujian ulang terhadap sistem yang sudah diperbaiki secara fungsional. Tujuan dari pengujian ini supaya dapat menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi kepada manajemen perusahaan tentang peningkatan kualitas sistem yang akan dikembangkan nantinya.
Lalu, apa yakin perusahaan cukup aman jika audit dilakukan sebatas evaluasi? Tidak, karena jika kita lihat dari proses yang dilakukan melalui audit, evaluasi, diskusi bareng tim IT, menemukan ide, dan kemudian memberikan rekomendasi sistem baru ke perusahaan atau manajemen, itu tidak akan cukup. Maka, auditor perlu melakukan pengujian ulang terhadap keamanan sistem. Pengujian keamanan sistem ini bertujuan untuk menemukan semua celah dan kelemahan sistem yang dapat mengakibatkan hilangnya informasi atau reputasi perusahaan. Tapi di sini saya nggak bilang pengujian ini aman sepenuhnya ya, tapi paling tidak bisa memaksimalkan keamanan sistem itu sendiri. Nah, cara melakukan pengujian ini, pihak terkait akan memastikan data, informasi, dan sumber daya yang ada di dalam sistem tersebut sudah memiliki perlindungan yang baik. Tujuannya agar penyusup tidak gampang memasuki sistem perusahaan. Dan cara seperti ini, data perusahaan termasuk aset, informasi, reputasi perusahaan akan terlindungi dengan maksimal. Jadi kalau misalnya perusahaan tidak akan melakukan pengujian keamanan sistem, bisa saja perundangan sistem masih lemah, yang pasti akan merugikan kita sendiri. Perusahaan juga akan kehilangan aset dan reputasinya. Dan ternyata pengujian sistem ini ada aturannya. Jadi pengujian sistem ini harus dilakukan dengan sistem area. Maksudnya di sini pengujian sistem area adalah dilakukan secara terpisah, tidak bisa dilakukan secara langsung, secara menyeluruh. Jadi pengujian ini akan dibagi menjadi 4 area. Yang pertama, network security. Di area ini untuk mencari kerentanan dalam infrastruktur jaringan. Jadi tugasnya fokus ke area jaringan saja. Yang kedua, sistem software security. Menilai tingkat kelemahan berbagai perangkat lunak, tempat aplikasi bekerja, seperti sistem operasi, database, dan lain-lain. Ketiga, client side application security. Ini untuk mendeteksi kerentanan dan mengukur tingkat keamanan pada sistem komputer klien atau pengguna. Dan yang keempat, server side application security. Nah, yang ini khusus untuk memastikan bahwa server memiliki keamanan yang kuat dan dapat memblokir beragam gangguan dan ancaman keamanan. Dengan cara pengujian 4 area seperti ini, pasti kan sangat mudah menemukan celah dan kelemahan sistem. Nah, dan kita juga gampang mengetahui apakah sistem sudah terlindungi dengan baik. Nah, di sini saya akan balik ke poin yang pertama tadi, yaitu ngebahas mengenai audit keamanan sistem. Tapi di sini saya bukan ngebahas dari awal lagi ya. Di sini akan saya jelasin poin-poin pentingnya aja. Poin yang pertama, sebaiknya pemerintah dan perusahaan swasta harus melakukan audit keamanan informasi secara berkala supaya aset, data, dan integritas perusahaan tetap terjaga. Poin yang kedua, melakukan training SDM secara rutin untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas sumber daya terkait keamanan cyber. Nah, karena berdirinya suatu perusahaan atau instansi, maka akan ada penerapan teknologi untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada di dalamnya. Artinya, SDM juga harus terus belajar sesuai perkembangan teknologi. Kita balik lagi ke poin yang pertama tadi, yang dimana pemerintah dan swasta harus rutin melakukan audit keamanan informasi. Jadi, cara melakukan audit ini setidaknya ada 8 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, tentukan tujuan dan sasaran audit keamanan cyber. Dan yang kedua, buat tim audit keamanan cyber. Dan yang ketiga, buat dokumen audit keamanan cyber. Yang keempat, lakukan pengumpulan data. Yang kelima, analisis data yang telah dikumpulkan. Keenam, buat laporan keamanan cyber. Yang ketujuh, tindak lanjut hasil audit keamanan cyber. Yang kedelapan, evaluasi hasil audit keamanan cyber. Nah, keuntungan yang kita bisa dapatkan ketika melakukan audit keamanan informasi diantaranya, yang pertama, mencegah serangan cyber dan menjaga keamanan data perusahaan. Yang kedua, mengetahui kekuatan dan kelemahan keamanan cyber perusahaan. Yang ketiga, memperbaiki kelemahan keamanan cyber yang ada. Dan yang keempat, menjaga kesadaran dan kompetensi pegawai terkait keamanan cyber. Dan yang kelima, memenuhi standar keamanan cyber industri yang berlaku. Jika video ini membantu, silahkan like dan share video ini. I'll see you guys on the next video. Bye-bye.